بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan nikmat sehat, nikmat keimanan, dan kita dapat berhadir di masjid ini, di rumah Allah ini untuk menunaikan fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, di dalam ajaran Islam memiliki kelengkapan, kesempurnaan yang luar biasa. Dan manakala kita mampu mengamalkan ajaran Islam yang sempurna itu dengan baik, maka kita akan memperoleh yang namanya kebahagiaan, memperoleh kesenangan, kenikmatan, bukan hanya di dunia saja, tetapi nanti di akhirat. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu menuntun hidup manusia agar supaya hidup ini terarah, hidup ini terbimbing, hidup ini menjadi nyaman. Nah, sehingga di dalam doa sapu jagat yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan di dunia ini kebaikan, dan berilah kehidupan di akhirat juga kebaikan, kebahagiaan, dan peliharalah kami dari ancaman siksa neraka. Kata-kata hasanah di situ bisa diartikan kebahagiaan. Bahagia seperti apa yang disebut dengan bahagia? Bahagia itu sebenarnya banyak yang harus kita pahami dari makna bahagia. Ya, ketika kita mentaati ajaran Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya terletak pada banyaknya harta. Bisa saja orang banyak harta tetapi semakin stres karena banyak harta, banyak usahanya, banyak juga karyawannya, maka semua itu perlu pekerjaan yang berat, terutama untuk menggaji karyawannya itu. Tetapi apakah misalnya seorang hartawan yang banyak harta itu, banyak karyawannya, apakah tidak bisa meraih kebahagiaan? Bisa, tetapi sebagian ada yang memang tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam dalam mengelola usahanya. Nah, seperti apa orang yang banyak hartanya tadi bisa meraih kebahagiaan? Yang pertama, ketika karyawannya sudah bekerja dengan baik, sampai waktunya gajian, maka diberikanlah hak-haknya ini sesuai dengan besarannya. Nah, ketika dia memberikan hak pekerja, kemudian diterima, disitulah seorang
pemimpin karyawan merasa puas, merasa senang bisa membayar mereka-mereka yang bekerja yang banyak ini dengan susah payah, dengan keringatnya. Itu letak kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang yang memiliki harta dengan pekerjaannya, dengan profesinya, dan juga kebahagiaan yang dirasakan oleh walaupun dia hanya profesinya sebagai tukang. Begitu juga pedagang. Bisa nggak seorang pedagang meraih suatu kebahagiaan? Bisa. Ketika pedagang ini menjual barangnya yang diperlukan oleh si pembeli dengan harga yang pantas, dengan barang yang pantas juga, tidak ada unsur penipuan, dia merasa puas. Oh, dagangan hari ini banyak, ini laku. Orang juga yang membeli karena dia memerlukan, membutuhkan, dia merasa puas. Jadi antarodin bainahuma. Di situ letak kebahagiaannya. Kebahagiaan itu pada dua belah pihak. Begitu juga di rumah. Ketika anak minta uang untuk uang belanja sekolah, orang tuanya mengasihkan sesuai dengan kemampuannya. Ketika orang tuanya bisa mengasihkan uang bagi anaknya menerima, pasti di situ orang tuanya merasa puas. Bisa memberikan hak anak dari orang tua yang tadi memiliki kemampuan. Karena ada juga anak itu orang tuanya tidak ada. Jadi dia hanya mengharapkan dari kakaknya. Kakaknya kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tidak. Tetapi dia mampu bersabar. Walaupun dia merasa bahagia, kebahagiaannya itu masih belum maksimal. Tapi satu saat begitu kakaknya dapat duit, dia bagi, dia kasih lagi kepada adiknya. Nah, disitulah kakaknya juga merasa puas, merasa bahagia. Adiknya yang menerima juga merasa bahagia. Nah, jadi kebahagiaan itu sangat luas ya. Seorang nelayan yang kesehariannya menangkap ikan. Kemudian setelah dapat, dia jual, dapat uang. Tetapi dia ketika bekerja, dia tidak melupakan sholatnya. Saya pernah sering kadang-kadang melihat orang jualan asongannya. Ketika azan ya, dia taruh gerobaknya di samping masjid. Dia tutup sedikit gitu ya dengan plastik, dia ikut sholat. Habis sholat dia rebahan sebentar, mungkin mengurangi rasa penatnya dan sebagainya. Kemudian dia melanjutkan dagangannya atau jualannya itu kembali di mana tempat dia berjualan. Nah, di situ letak kebahagiaan yang luar biasa bagi dia. Berbeda dengan orang yang kerja seharian full tanpa memperhatikan sholat, pasti tidak nyaman. Apa saja pekerjaan kita, ketika kita sudah masuk waktu sholat, lalu kita ini misalnya hari hujan lebat, singgah, padahal orang azan, padahal dia ingin sekali ini mencari masjid, tapi hujan deras lebat. Dan dia tidak pakai mobil, mungkin hanya pakai sepeda motor. Tapi dia memberanikan diri di suatu tempat itu, Pak, boleh nggak saya numpang sholat di sini? Mungkin di warung, di tempat yang agak jauh dari surau atau masjid. Maka dengan senang hati orang itu, silakan Pak. Rasa bahagia dia. Mempersilahkan orang sholat di rumahnya. Bahkan pernah ada mahasiswa KKN ya. Karena tempatnya itu di RT-nya itu non-muslim. Pak, mohon maaf ya. Saya kan muslim. Saya mau sholat maghrib boleh ya? Oh ya silakan. Gak apa-apa. Saya senang apa aja kamu. Di sini yang merupakan tugas kamu. Kewajiban kamu. Silakan. Gak
ada yang melarang. Bayangkan. Padahal dia non-muslim. Nah, akhirnya dia juga merasa senang. Alhamdulillah saya bisa sholat di sini. Akhirnya dia tidak ragu-ragu lagi ketika datang waktu sholat, dia sholat aja. Nah, awal pertamanya itu kita punya keberanian apa tidak? Nah, jadi bukan hanya sekedar orang berjualan, orang yang membeli merasa puas, merasa senang, tapi kewajiban terlewatkan. Nah, itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan yang sempurna. Bahagia saat menerima uang dari pembeli. Begitu juga yang membeli bahagia karena sudah mendapatkan barang yang dia beli. Kebahagiaannya tidak disambung dengan kewajiban. Misalnya jualan di pasar seharian penuh, lupa waktu zuhur, ya kan? Kalau makan nggak lupa, sholat lupa. Atau mungkin ya sengaja memang dilupakan karena tidak terbiasa. Ya memang ada orang yang kadang-kadang memahami ajaran Islam itu ya dengan satu doktrin yang pernah disampaikan oleh orang lain. Oh, Islam itu mudah kok, yang penting kita katanya berbuat baik, ya kan? Kalau dapat rezeki, kalau sampai waktunya, sampai nisab dan haulnya, zakat kita keluarkan. Cuman kami ini kadang-kadang sholatnya tidak sempat, sibuk ngurusin barang. Ini alasan yang kadang-kadang seakan-akan ada doktrin orang kan begini. Gak apa-apa, sekali-sekali karena sholat itu yang namanya kita sibuk katanya kita gak sempat, mungkin pakaian kita kotor dan sebagainya. Gak bisa seperti itu. Yang namanya sholat ya sholat. Kewajiban. Kecuali perempuan yang berhalangan. Jadi tidak bisa kebahagiaan itu kita capai ketika kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya wajib seperti sholat tadi. Ada orang yang olahraga misalnya. Olahraga kan sudah ada waktu-waktunya. Tapi ada juga tempat olahraga. Misalnya gor, bulu tangkis. Ada juga yang muslim, ada non-muslim. Udah maghrib, masih main. Kena belum game. Nah, itu nggak ada kebahagiaannya. Kenapa? Karena orang sudah selesai sholat, dia baru selesai olahraga. Begitu dia mau sholat, badan masih panas, sholatnya juga tidak akan khusyuk. Kenapa? Karena tadi pekerjaan kita tidak disiplin dengan waktu. Jadi di samping pekerjaan yang dibolehkan, kan? Sebenarnya olahraga itu boleh. Tapi ketika kita meninggalkan kewajiban, maka sia-sialah olahraga kita tadi yang ingin mendatangkan kesehatan, kekuatan, agar supaya kita dapat beribadah dengan baik, kita bisa berdiri tegak, kita bisa ruku, bisa sujud, kena sehat. Kalau tidak sehat, tidak kuat. Nah, olahraga tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan untuk supaya beribadah itu semakin sempurna, semakin baik. Nah, di situ letak kebahagiaannya ketika kita mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu sebenarnya di antara sholat itulah aktivitas manusia yang bermacam-macam. Ada lagi misalnya para pekerja hotel. Di hotel itu bekerjanya pakai sip-sipan juga. Ini si A, si B, si C, 10 orang kena jam pagi. Ada yang jam sore, ada yang jam malam. Nanti di rolling lagi. Kalau dia sebagai muslim, dia tetap menjaga disiplin sholatnya, insya Allah harta yang didapatkannya itu berkah. Kerjaan yang dia kerjakan itu semakin nyaman, tidak terpaksa dan lain sebagainya. Orang sekarang kadang-kadang mencari kebahagiaan itu macam-macam. Ada yang lari ke narkoba, anak-anak muda itu. Alasannya ketika
mengkonsumsi narkoba itu, disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nauzubillah. Karena itu apa? Menganggap kebahagiaan itu kesenangan yang bersifat sesaat sementara. Ada juga kebahagiaan itu karena memang banyak orang-orang tertentu yang bisa dia pergauli gitu ya. Ini kan kasus sekarang atau baru-baru ini dan sejak dulu sebenarnya ya. Ada beberapa pesantren itu ya. Di pesantren itu ada yang laki perempuan itu satu komplek masih. Tapi ada juga pesantren itu yang tidak ada perempuannya, khusus laki-laki semua. Begitu juga guru-gurunya, seperti di Gontor, Ponorogo. Begitu juga pondok pesantren Wali Songo, Ponorogo. Itu terpisah. Pesantren putri dengan putra itu jauh. Tidak bisa saling komunikasi. Jadi mereka betul-betul terarah untuk belajar. Kalau di pesantren putri di Ngabar itu ya, itu memang ada ustadz atau guru-guru yang dipilih untuk bisa mengajar, mungkin di pertimbangan umurnya atau kualitas kesalehannya, baru bisa direkom oleh kiainya untuk mengajar di pesantren putri. Tidak bisa sembarang guru mengajar di pesantren putri. Karena kalau ibu-ibu semua pesantren putri mungkin kurang gitu ya, disiplin ilmunya ada yang tidak terpenuhi, maka diambilkanlah dari guru laki-laki. Jadi kalau sudah selektif seperti itu, maka tidak ada fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Baru-baru ini apalagi sudah pernah diberitakan di TV One tentang katakanlah pergaulan bebas yang terjadi di salah satu pesantren. Lalu pengakuan perempuan itu juga ditayangkan ya kan di YouTube dan sebagainya. Itu dari sisi negatifnya juga ada ya kan, kalau ditonton oleh mungkin remaja-remaja yang belum begitu bisa kuat mental keimanannya. Nah, jadi ada orang yang meraih kebahagiaan itu dengan itu. Dia harus mencari korbannya 10-20 orang untuk memuaskan dia itu supaya memperoleh kebahagiaan katanya. Nauzubillah. Beberapa puluh tahun yang lalu kalau nggak salah kan ada malah itu setiap mayat perempuan baru dikuburkan ada kecurigaan orang pasti terbongkar. Ternyata sudah ketangkap orangnya. Jatahnya itu 40 wanita yang harus dia gauli. Sehingga dia dapat kebahagiaan di situ. Tapi ujung-ujungnya bahagia dari mana? Bahagia dari godaan setan. Narkoba bahagia dari godaan setan. Kalau bahagia hasanah yang di dalam Al-Quran itu bukan dari godaan setan. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah itu adalah tuntunan Allah, tuntunan Rasul, kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Kemarin saya membuka YouTube, itu disiarkan dari TV One. Ada seorang pimpinan pesantren disuruh oleh gurunya katanya tidak pakai baju, mau tidak pakai baju, ngapain? Pimpinan pesantren tidak pakai baju. Sholat tidak pakai baju. Kita di sini misalnya kan, pernah nggak kita melihat selama 15 tahun misalnya, tiba-tiba ada orang sholat kok nggak pakai baju, pakai celana tapi celananya agak tinggi menutupi pusat. Pasti kita katakan apa? Orang tidak waras kan? Apa hanya sekedar untuk supaya terkenal, ya kan? Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Apakah dengan mentaati gurunya itu lalu kita merasa puas, merasa bahagia? Tapi kita mendapatkan cemoohan dari berbagai lapisan, berbagai orang yang melihat kita ini aneh sendiri.
Lalu ditanya oleh salah seorang majelis ulama, bagaimana nanti dengan santri-santri Bapak, murid-murid Bapak melihat Bapak nggak pakai baju? Wah, saya tegur, nggak boleh katanya. Lucu kan, aneh ya. Ketika ditanya alasannya apa? Supaya paham arti sebuah kehidupan. Itu aja tujuannya. Enggak jelas kan, kabur kan? Ya mungkin dianggapnya ujian, cemohan orang sana mencemohkan. Sanggup enggak kita dicemohkan orang? Tapi satu sisi orang menganggap wali. Ya pasti nanti satu saat dia akan sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai. Dari sisi apa? Karena ketika kita akan melaksanakan kewajiban kita berupa sholat, pakailah pakaian yang bersih, pakaian yang terbagus. Pakaian bagus itu yang mana? Yang bagus, yang paling bagus sesuai dengan kita di sini ya. Jadi antara interaksi manusia dengan kewajiban, dengan tugasnya, dia memberikan haknya, dia menjalankan kewajibannya. Selama itu kita berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, maka disitulah nilai-nilai kebahagiaan yang kita peroleh. Sehingga di situ bukan hanya sekedar nilai kebahagiaan, tetapi hidup kita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Ketika orang kaya tadi membayarkan gajinya kepada karyawan, manfaatnya luar biasa. Ketika orang bisa menerima gajinya dengan senang hati. Sini ada sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Fajr ayat 15-16. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan. Karena orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga ujian. Tapi juga bisa juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan itu. Asalkan harta bendanya itu bisa dikeluarkan kewajibannya, bisa dimanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ada orang yang menganggap seperti itu. Kalau kita ini miskin, itu merasa terhina. Tetapi sebenarnya tidak. Jangan kita menganggap kita ini tidak seperti orang. Bisa beli itu, beli ini, beli mobil dan sebagainya. Lalu menganggap tidak bisa apa-apa. Menganggap dirinya hina dan seakan-akan Allah yang menghinakan. Jangan demikian. Atau ada juga sebaliknya, ya kan? Ketika orang itu masih miskin, dia rajin sholat. Tapi sudah kaya, dia lupa sholat. Ada juga yang sebaliknya seperti itu. Padahal semua ujian. Allah coba dengan kekayaan, tapi dia masih sholat. Masih rutin sholat. Makin kuat sholatnya. Nah, itu sempurna. Ada juga yang sebaliknya. Ni'mal mal as-soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta yang baik di tangan orang yang soleh. Ketika orang itu punya harta, dia masih bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka itulah kenikmatan yang luar biasa yang dia peroleh, baik di dunia dan bahkan nanti kenikmatan di akhirat. Dalam sebuah hadis, Abu Dzar Ghifari berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, tidakkah engkau menampakkanku? Beliau memukul pundakku dengan tangannya dan bersabda, yang artinya, Ya Abu Dzar, kamu ini lemah. Sedang itu amanah
dan akan menjadi penyesalan dan penghinaan di hari kiamat kelak, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan melaksanakan kewajiban di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Kalau orang diberikan lahan yang subur, ya kan, seorang petani memiliki penghasilan yang luar biasa karena kesuburan tanahnya dan sebagainya, itu adalah amanah, harta yang Allah berikan kepadanya, maka sudahkah dibelanjakan sesuai dengan amanah Allah, mengeluarkan zakatnya. Jadi begitu kita paham hidup ini, hak kita apa, kewajiban kita apa, hak kita kepada Allah, hak kita kepada keluarga, kewajiban kita kepada keluarga dan sebagainya, maka kita memahami semua itu dari apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Rasa bahagia itu rasa nyaman, tidak ada beban, rasa nikmat. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentu tujuan hidup kita adalah memperoleh kebahagiaan di dunia sementara ini dan kebahagiaan kekal abadi di akhirat. Mudah-mudahan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan doa itu. Minimal sehari sekali lah. Kalau tidak, setiap habis sholat kita memanjatkan doa ini. Di samping doa untuk kedua orang tua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.